terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat terganggu? Dari mulai teror sosial media, terus kadang kalau di jalan, kalau lagi ke mall atau lagi keluar rumah gitu, kadang ditanyain gitu, ini anak mantan Bupati Cirebon ya? Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana, Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa langsung ya. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Nah, ini kenapa ini dikait-kaitkan ini? Sebetulnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya? Kalau kami itu utamanya apa ya, bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggil Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya, mungkin bisa memberikan keterangannya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satya Rodi Saputra, saya adalah kakak sulung pertama daripada Ramadhani Purwadi Sastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi ada pemilihan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya di Ramadhani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2015 itu memiliki SD untuk secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu. Setahu kami ada 3 DPO, yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah di kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Pina dan almarhum Peti seperti itu. Artinya semua ini berawal emang cuma dari nama doang? Iya. Iya, betul. Ya, itu bukan nama panggilannya Dani itu, jadi panggilannya adalah Rama. Iya. Terus juga karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun di Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cirebon. Nah disangkut pautkanlah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin sama mama papa seperti itu. Nggak melaporkan ke netizen gitu? Oh, Kami sih sejauh ini belum melaporkan ya, tapi kami terus mengawasi aja. Karena kan sejujurnya kalau Rama ini kebetulan masih di kuliah ya, belum berumah tangga. Tapi yang kebetulan sangat mengganggu ini kami yang sudah berumah tangga, karena kan jejak digital itu ada ya Mas ya. Jadi kadang kalau kata-kata kasar atau tuduhan-tuduhan yang apa ya kira-kira menyakitkan itu kayaknya kami juga mulai mengawasi gitu, karena kasar sekali kata-katanya, sudah berani untuk mengata-ngatai secara pribadi, keluarga maupun juga anak-anak kami. Kalau dari Mas Satya sendiri tahun 2016 itu ikut dalam geng motor sih Bang, karena kan tuduhannya ke adenya nggak dapet nih ke abang nih, itu gimana Bang? Yang pertama yang harus saya klarifikasi di sini saudara-saudara media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocokologi netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 DPO ini, yang satu nama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocokologikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satya Rodi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016 posisinya saya pada saat itu masih kuliah
kuliah di Jakarta karena saya lahir tahun 97. Pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun gitu. Nah, itu saya masih kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia. Nah itu netizen juga bertanya-tanya kenapa kok pada 2016 itu bahkan ada yang mengkaitkan pernah cuti kuliah gitu. Jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Itu juga saya perjelas lagi karena pada tahun 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20 2016. Jadi memang saya mengambil cuti kuliah pada saat itu, bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DPO pada saat kasus almarhum Vina dan almarhum Eki seperti itu. Tapi tahu Tapi dengan ada fenomena geng motor sendiri kayak gimana? Kebetulan teman-teman media, saya ini sekarang selaku kepala desa di Kabupaten Cirebon dan saya sangat concern sekali dan terkait masalah isu geng motor. Jadi bukan hanya tahun 2016 saja, tetapi sampai dengan saat ini pun peristiwa geng motor itu masih terjadi di Cirebon. Itu sangat mengerikan. Setiap malam itu, terutama malam minggu ya, kami itu memberdayakan perangkat desa, Linmas, Babin Katipmas, dan Babinsa itu berjaga-jaga. Karena di wilayah desa kami kebetulan itu wilayah yang cukup rawan. Itu dekat dengan, memang agak jauh dengan kasus kejadian Vina, tapi karena wilayahnya itu di wilayah pusat pusat perbelanjaan, pusat ekonomi ya di Cirebon itu sangat rentan sekali. Setiap malam itu banyak kejadian motor dan rata-rata memang pelaku-pelakunya adalah anak-anak di bawah umur yang masih SMP, masih SMA seperti itu. Sama sekali nggak mengenal dengan konspirasi ini. Tidak, kalau mengenal kami sama sekali tidak mengenal komunitas geng motor pada saat itu. Kalau Bapak sendiri pernah cerita nggak terkait dengan kasus ini? Orang tua tidak pernah ya. Justru kami pada saat 2016 itu mengetahui kasus Vina itu karena sempat ramai di media yang katanya arwahnya bisa merasuki tubuh seseorang dan menceritakan secara kronologi kematiannya seperti itu. Nah, karena kasus itu pada saat itu kami anggap sudah selesai ya, sudah case close dan pada saat itu tidak terdengar, kami secara pribadi dan keluarga tidak mendengar bahwa ada kaitannya dengan 3 DPO yang hilang. Jadi pada saat kasus itu sudah divonis dan kami dengar itu seumur hidup ya pelakunya, jadi menurut kami sudah selesai, sudah setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap almarhum Vina dan Eki seperti itu. artinya pas kasus dulu emang nggak ada kebawa-kebawa ya dari keluarga, cuma karena filmnya ini naik banyak netizen yang Betul. Ya, Dan pada saat itu kami rasa ya, kalau sosial media kan belum seramai sekarang ya Mas ya, tahun 2016 itu. Apalagi kita juga nggak terlalu dengar sih, maksudnya ya sebatas sepintas hanya kasus pembunuhan saja, tapi tidak sampai seperti saat ini ya, semua yang namanya sama, semua yang ciri-cirinya sama. Sampai mungkin nanti teman-teman media bisa lihat telinga suami saya, katanya itu bekas tindik atau apapun, tidak ada. Jadi netizen ini berusaha bagaimana caranya pelaku ini adalah berasal dari keluarga kami. Entah itu tindiknya ada bekas tindik atau namanya sama atau katanya juga ganti KTP. Mungkin bisa dicek juga di Dukcapil kalau Rama ini tidak pernah mengganti identitas, suami saya pun dan adik kami yang ketiga Reza Prima juga tidak ada. Jadi benar-benar kita ini kebingungan juga sebetulnya menanggapinya. Cuman jadi bawa santai aja karena saya yakin lambat laun akan cepat terbukti sih dengan penangkapannya. Kalau adik ketiga ini usianya berapa? Reza Prima mungkin bisa dijawab oleh kakaknya sendiri. Reza Prima itu yang kami perlu perjelas lagi namanya itu bukan Prima nama panggilannya ya. Bukan Prima. Namanya Reza Prima Hanjaya, tapi dipanggilnya adalah Reza atau Reza seperti itu ya. Itu dia itu adik saya yang kedua. Jadi kami ini 4 bersaudara, kami yang sulung, kedua itu perempuan, nah yang ketiga ini laki-laki namanya Reza Prima Hanjaya. Itu kelahiran tahun 2000. Jadi kira-kira usianya tahun ini menginjak 24 tahun. Mas, apa ini kan isunya terus rame ya, terus mengenai anak bupati ini. Ada langkah hukum nggak dari pihak keluarga nih, supaya kan kalau tidak ada langkah yang tegas kan terus-terusan diserang kerja dari
mantan bupati yang sebelumnya sempat dipecat kami sama Hotman Paris ya. Ada langkah hukum nggak? Sebetulnya kami secara keluarga belum mengarah kepada langkah hukum. Kalau keluarga ini dalam arti dari orang tua, dari ibu ya. Akan tetapi saya selaku pribadi tentunya mempertimbangkan, karena saya mempunyai seorang anak ya, dan kalau kita menelusuri ke belakang, almarhum Vina ini adalah salah satu korban bullying yang memang korban bullying dan dia melawan, akhirnya sampai menimbulkan korban jiwa. Dan tentunya kami tidak ingin kejadian ini terjadi kepada anak kami dan tentunya anak-anak yang lain, karena kami khawatir di saat isu ini makin liar dan berkembang, maka anak-anak ya terutama yang mungkin sudah bisa main TikTok atau melihat YouTube, itu suatu saat nanti kan jadi korban bullying juga. Jadi kita ingin men-stop mata rantai korban-korban bullying ini, karena dampak sosialnya sangat luar biasa dan sudah terjadi pada kasus almarhum Vina itu di saat dia melawan dan akhirnya terjadilah korban jiwa bahkan sampai kehilangan nyawa. Bang, ini kan Bapak mantan bupati, ada unsur politiknya sih untuk menyerang keluarga Bapak ini karena kan kasus lama. Ya tentunya spekulasi seperti itu tentunya ada ya, kan, tapi kita sama-sama melihat dan menimbang bahwa apabila memang kasus ini nanti segera ditemukan DPO-nya, kami berharap insya Allah bisa cepat mereda, dan kebenaran itu kan pasti akan mencari jalannya sendiri. Semoga DPO itu cepat ditemukan dan cepat terkuak juga fakta-faktanya, dan kami dengan keluarga berharap agar dapat menangkis berita-berita hoax yang selama ini berkembang seperti itu. Bang, sebelumnya abang sudah pernah dipanggil Polda juga beberapa kali kita Polda atau kepolisian. Karena itu Kalau untuk saya nggak ada sama sekali. Nggak ada pengaruh? belum. Berarti ketiga belum ada. Iya. Dari keluarga belum ada. Iya. Tidak ada. Bakal datang ke Polda untuk memberikan keterangan ini bahwa Rama ini nggak terlibat gitu. Karena memang kami tidak diundang ya, kami dalam posisi yang siap-siap saja. Apabila mungkin disangkakan netizen itu kalau nggak salah kenapa takut begitu kan. Tadi semalam juga saya udah melihat salah satu klarifikasi yang dibilang digadang-gadang sebagai Peggy, yang katanya ternyata orang Cianjur ya. Jadi kami akan membuka pintu seluas-luasnya untuk klarifikasi, dan bahkan apabila memang diperlukan dari pihak kepolisian, ya kami siap, karena memang pada tahun itu kami tidak ada di sana dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus ini seperti itu. Kata-kata netizen yang bikin sakit hati keluarga itu seperti apa sih? Mungkin dari laporan dulu yang disebutkan banget. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri nggak apa-apa lah nyerang saya, tapi jangan keluarga saya. Saya tuh sedikit lemah kalau keluarga saya yang diserang. Kalau saya sih kuat-kuat aja gitu, tapi saya kan udah punya keponakan ya sekarang ya. Saya takut gitu kalau keponakan saya merasakan apa yang saya rasakan gitu. Begitu juga untuk orang-orang yang lain gitu. Jadi udahlah, stop di saya aja gitu loh, jangan sampai ada rama-rama selanjutnya. Psikis keganggu Bang? Psikis ya insya Allah aman-aman aja sih sekarang. Tapi ya kalau udah bilang keganggu ya pasti keganggu sih. Dosen gimana? Kuliahan nanya-nanya itu sih. Oh pasti bukan hanya di kuliahan, tapi di lingkungan publik pun pasti banyak yang nanya. Termasuk dosen juga Bang? Oh ya pasti. Pasti dosen juga menanyakan itu. Iya, ada beberapa dosen yang nanyain ini benar atau tidaknya gitu. Tapi saya menjelaskan gitu bahwa ini tuh berita hoax gitu. Kata-katanya mungkin seperti ini ya, keluarga pembunuh gitu loh. Kenapa masih bisa tersenyum? Kenapa kamu nggak dipenjara aja gitu? Kenapa kalian nggak? Iya, katanya saya mengalihkan isu atau kayak gimana? Nggak ada sama sekali mengalihkan isu seperti itu. Masa saya nggak boleh sih bahagia gitu? Rama, ada
ada beberapa artikel yang nyebut kalau kamu siap boxing ya buat Oh iya. donasi ke keluarga Iya, almarhum. betul. Nah, itu ada nggak mungkin tudingan-tudingan yang kayak ini anak pansos nih manfaatin momen gitu. Oh iya, pasti ada Mas. Tapi sama sekali saya niatnya tidak seperti itu gitu loh. Sama sekali saya niatnya bukan untuk mencari uang di situ, mencari pamor di situ. Tapi kemarin saya kan memberi keterangan, saya siap membantu dengan cara apapun. Dan kebetulan kemarin influencer boxing itu notice gitu loh, balaslah, ayo boxing aja sama saya, seperti itu. Tapi sudah saya DM, sudah saya komunikasikan ke dia, akhirnya dia tidak menjawab apa-apa. Tetapi semalam alhamdulillahnya ada yang siap seperti itu. Mungkin awalnya sendiri kenapa kamu ingin mendonasikan untuk almarhum Vina? Kenapa enggak gitu ya Mas ya? Kenapa enggak mendonasikan gitu loh? Kan saya sudah bilang saya akan membantu dengan cara apapun begitu. Misalnya ada fee yang masuk ke saya, ini saya perjelas sedikit nih. Ada fee yang masuk ke saya sekian gitu loh. Kita sebut aja 50 juta. Tuh ya. Saya akan mendonasikan juga uang pribadi saya senilai fee yang sama dengan saya, seperti itu. Misalnya 50 juta dari fee, 50 juta dari uang pribadi saya, seperti itu. Dan kami sekeluarga pasti patungan gitu. Udah ada upaya untuk bertemu keluarga Vina belum dari kemarin? Kebetulan orang tua kami, Ibu Ayu, Bunda Ayu, beberapa kali memberikan perintah terhadap saya untuk segera menghubungi keluarga pihak almarhum Vina. Cuman kebetulan sepertinya saya cek beliau masih ada di Jakarta, jadi masih di Jakarta gitu, belum ke Cirebon. Jadi kami punya etikat baik untuk menemui keluarga almarhum karena terakhir bertemu di gedung TV One kebetulan saat itu, jadi belum banyak ngobrol, belum banyak menanyakan perihal tentang kasus ini. Tapi kami siap, tadi pesan dari ibu, kami siap selaku pihak dari keluarga mantan Bupati Cirebon siap membantu dalam hal apapun yang dibutuhkan oleh keluarga Vina mengungkap kasus ini, termasuk juga kami akan memberikan informasi-informasi yang kami tahu dan sebatas yang kami tahu, bukan hanya ditutup-tutupi atau membuat berita-berita yang tidak. Masih. Terakhir mungkin yang mau disampaikan. Ada yang disampaikan? Oh iya, mungkin saya juga sekalian berbicara di sini. Kenapa ada juga pertanyaan, kenapa sih kok bukan anak-anaknya yang muncul di saya kan di TikTok juga klarifikasi ya, kebetulan mungkin teman-teman media melihat karena saya ini selaku anak menantu juga sebagai anak pertama, putri pertama dari Ibu Ayu yang mewakili keluarga ditunjuk oleh adik-adik untuk speak up di sini berbicara karena mungkin background mereka ada yang dokter, ada yang sedang pendidikan, dan kebetulan adik kami ini juga masih kuliah. Jadi kami kakak tertua, saya dengan suami Mas Satria Robi mewakili keluarga betul-betul berharap kepolisian cepat mengungkap karena jangan sampailah ada keluarga-keluarga yang dituduh lagi karena hanya kesamaan nama ya, wajah juga, dan juga jangan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya, seperti tadi hanya karena dikeluarkan dari kampus keterangannya dituduh kabur katanya keluar kota untuk menutupi tersangka dari almarhum Vina. Tapi itu salah dan kami berani membuktikan sampai nanti ada tersangka yang keluar bahwa kami tidak ada keterkaitan sama sekali. Kami tidak takut, kami berani untuk speak up dan kami juga siap untuk memberikan keterangan untuk pihak manapun yang membutuhkan. Barangkali dari Mas atau Mas Satria ada? Mungkin penyampaian saya balik lagi kayak tadi ya, mungkin nggak beda jauh lah sama Mbak Fatim. Saya daripada fokus terhadap diri saya, lebih fokuslah kepada 3 DPO ini. Mungkin sekarang udah 2 DPO ya Mas ya. Lebih fokuslah kepada 2 DPO ini. Jangan terlalu fokus kepada saya gitu. Jangan terlalu fokus kepada keluarga saya. Dari saya berpesan kepada netizen bahwa tenggelam
dalam dan surutnya kasus ini, ayo sama-sama kita kawal. Dan betul tadi kata Rama, kita jangan terlalu fokus terhadap orang-orang yang justru mungkin kita tidak tahu apakah ini menyiapkan panggung dan sebagainya. Ya, jadi kasus daripada 3 DPO ini nanti bisa kurang gitu. Kita fokus sama-sama mengawal, dan tentunya mari kita dukung Polri kita agar senantiasa bekerja dengan lebih baik agar para DPO yang dicari ini bisa cepat ditemukan dan keluarga almarhum bisa segera menemukan keadilan seadil adilnya. Dan terakhir, ini pesan kembali juga kepada netizen bahwa Vina, saya ulangi lagi, adalah salah satu korban bullying yang melawan. Kita tidak mau memberikan efek domino korban-korban bullying selanjutnya agar tidak terjadi kasus almarhum Vina dan Eki nanti di kemudian hari seperti ini. Terima kasih. Mas, satu lagi ini kan hari ini katanya kantor pengacara kita kan salah satu DPO ditulis oleh Polda Jabar, yaitu Peggy. Mungkin pendapatnya seperti apa dari keluarga? Dan banyak himbauan juga. Iya. Kalau dari saya, tentunya kita harus membuka jadi secara mata hukum. Jadi kasus Vina ini seperti kemarin disampaikan oleh beberapa pakar hukum, memang kasus ini sedikit rumit karena selain fakta hukum yang dipakai dikait-kaitkan dengan fiksi. Dalam arti ini film ya, walaupun film ini diserap daripada cerita nyata ya, katanya 80% mirip, 80% mirip dengan cerita asli. Dan yang ketiga juga itu memakai dasar kesurupan. Jadi tentunya kita tidak bisa mencocok-cocok logikan juga netizen bahwa Peggy ini adalah misalnya dirilis oleh Polda Jabar bukanlah orang yang asli Peggy, yang disebut salah sasaran. Tentunya mari kita sama-sama kawal fakta-fakta hukum apa yang berlaku, dan semoga saja bahwa memang itu tidak salah sasaran kembali, karena beberapa korban yang disebutkan namanya berdasarkan cocok logi itu sudah banyak mengklarifikasi, termasuk Peggy yang akhir-akhir ini itu dikatakan mirip fotonya dengan almarhum Vina, pakai anting juga gitu ya, itu sudah klarifikasi begitu loh. Jadi marilah sama-sama, kalau memang netizen ingin mengawal kasus Vina agar cepat selesai dan menemukan keadilan, saya berpendapat dan agar tidak makin memburamkan kasus ini. Jadi marilah kita sama-sama dukung apapun nanti yang dirilis oleh Polda Jabar. Kita berharap bahwa itulah benar-benar pelaku Vina yang sebenarnya, dan tentunya tidak mengesampingkan fakta-fakta hukum yang berlaku. Swasta. Di Cirebon. Iya. Dari foto dulu, foto 1, 2. Ya, baru saja kita melihat konferensi pers terkait klarifikasi anak dari mantan dari wakil Bupati Cirebon atas yang dituding oleh netizen bahwa merupakan salah satu pelaku pembunuhan Vina, yang mana tadi kita bisa saksikan salah satu anak wakil Bupati Cirebon, yakni Ramadhani Purwadi Sastra. Dia telah menegaskan bahwa dia tidak melakukan atau tidak terlibat dalam pembunuhan Vina, karena pada saat kejadian yakni tahun 2016, Ramadhani sendiri masih berumur 16 tahun. Demikian yang bisa saya laporkan. Ahmad Al-Fikri melaporkan dari kediaman mantan wakil Bupati Cirebon di Jakarta Timur.